Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa dengan NPM 2018015000027. Di sini saya ingin mempraktekkan mengenai konseling kelompok untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik lab BK kelompok. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya di hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Nah, Ibu senang sekali jika kalian semuanya hari ini sehat. Nah, sebelumnya Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada ananda-ananda sekalian karena telah mengikuti konseling kelompok di hari ini. Namun, sebelum memulai aktivitas kita di hari ini, terutama untuk konseling kelompok, alangkah baiknya kita memulai aktivitas di pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai konseling kelompok tentunya kurang akrab jika satu sama lain belum mengenal ya. Nah, Ibu mempersilahkan kalian di sini untuk memperkenalkan diri kalian masing-masing. Dimulai dari Ibu, perkenalkan nama Ibu Nurul Anissa, asal dari Jakarta. Di sini Ibu sebagai guru bimbingan dan konseling atau guru BK. Nah, kemudian dilanjutkan dari sebelah kanan Ibu, silakan. Baik. Nah, sebelumnya Ibu di sini ingin menanyakan kepada kalian, apakah di antara kalian di sini ada yang sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Belum ada ya. Nah, jika memang belum ada, Ibu di sini akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konseling kelompok. Jadi, konseling kelompok merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada siswa melalui kelompok untuk mendapatkan informasi yang berguna agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi, mampu menyusun rencana, membuat keputusan yang tepat, mengembangkan pemahaman terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan dalam membentuk perilaku yang efektif dengan menggunakan dinamika kelompok. Nah, kemudian dari konseling kelompok sendiri ini memiliki tujuan. Yang pertama adalah masing-masing konseli memahami dirinya dengan baik dan menemukan dirinya sendiri. Berdasarkan pemahaman diri itu, dia lebih rela menerima dirinya sendiri dengan lebih terbuka terhadap aspek-aspek positif dalam kepribadiannya. Nah, yang kedua, ini para konseli mengembangkan kemampuan berkomunikasi satu sama lain sehingga mereka dapat saling memberikan bantuan dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan yang khas untuk fase perkembangan mereka. Nah, kemudian yang ketiga, para konseli memperoleh kemampuan mengatur dirinya sendiri dan mengarahkan hidupnya sendiri, mula-mula dalam kontak antar pribadi, di dalam kelompok, dan kemudian juga dalam kehidupan sehari-hari di luar lingkungan kelompoknya. Nah, kemudian yang keempat, para konseli menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain dan lebih mampu menghayati perasaan orang lain. Kepekaan dan penghayatan ini akan membuat mereka lebih sensitif juga terhadap kebutuhan psikologis dan alam perasaan sendiri. Nah, yang kelima, ini masing-masing konseli menetapkan suatu sasaran yang ingin mereka capai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang lebih konstruktif. Nah, selanjutnya yang keenam, para konseli lebih menyadari dan menghayati makna dari kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama yang mengandung tuntutan menerima orang lain dan harap akan diterima oleh orang lain. Nah, kemudian yang ketujuh, para konseli belajar berkomunikasi dengan seluruh anggota kelompok secara terbuka dengan saling menghargai dan saling menaruh perhatian. Pengalaman bahwa komunikasi yang demikian dimungkinkan akan membawa dampak positif dalam kehidupan dengan orang lain yang dekat padanya. Seperti itu. Nah,
Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pelaksanaan konseling kelompok. Yang pertama, masing-masing anggota kelompok diminta secara bebas dan sukarela berbicara, bertanya, dan mengeluarkan pendapat, ide, sikap, saran, serta mengungkapkan perasaan yang dirasakan saat ini. Nah, yang kedua, mendengarkan dengan baik bila anggota kelompok lain sedang berbicara atau mengeluarkan pendapat. Dan yang ketiga, mengikuti aturan oleh pemimpin kelompok. Nah, di sini pemimpin kelompoknya adalah saya, seperti itu. Nah, kemudian di sini Ibu akan menjelaskan dalam konseling kelompok itu dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah tahap pembentukan, yang kedua adalah tahap peralihan, yang ketiga tahap kegiatan, dan yang keempat tahap pengakhiran. Nanti di dalam tahap kegiatan diupayakan kalian semua bersama-sama secara aktif bersama-sama berdiskusi mengenai topik yang akan dibahas. Nah, kemudian dalam konseling kelompok tentunya ada asas-asas yang harus dijalani. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Jadi segala sesuatu yang dibahas dan muncul dalam kegiatan kelompok hendaknya menjadi rahasia kelompok yang hanya boleh adalah anggota kelompok dan tidak disebarluaskan keluar kelompok. Nah, kemudian yang kedua ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini anggota kelompok secara aktif dan terbuka menampilkan diri tanpa rasa takut, malu, ataupun ragu. Nah, kemudian ini ada asas kesukarelaan. Jadi kesukarelaan ini adalah anggota kelompok dimulai dari awal rencana pembentukan kelompok oleh konselor atau pembimbing kelompok. Kemudian ada asas kekinian. Asas ini membahas mengenai masalah yang saat ini sedang dialami. Kemudian ada asas kenormatifan. Usaha bimbingan dan konseling ini tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, norma adat, norma hukum atau negara, bahkan norma ilmu ataupun kebiasaan sehari-hari. Baik Ananda-anda sekalian, Ibu di sini memiliki games. Jadi games ini nanti semua diwajibkan anggota kelompok untuk mengikutinya. Nanti dalam games ini Ibu sendiri yang akan memimpin ya. Jadi bagaimana sih untuk cara permainan games ini? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan permainannya atau gamesnya, role-nya seperti apa. Jadi nanti kalian membentuk lingkaran, kemudian nanti berhitung dari sebelah kanan Ibu. Jadi nanti berhitung mengikuti arah jarum jam seperti itu. Nah, contoh pada saat menyebutkan dari kelipatan 3, maka nanti jangan menyebutkan angka 3 atau bahkan angka 6, tapi nanti diganti door. Contoh misalkan 1, 2, door, 4, 5, door, 7, 8, door, seperti itu. Nah, ini kita bisa mulai ya untuk gamesnya ya. Dimulai dari sebelah kanan Ibu, dari angka 1, kemudian dilanjutkan, ayo.